Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan tetap dengan bacaan kita 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita sampai pada bacaan 1 Tawarik 19. Ayat 1 sampai ayat yang kelima kita akan membaca bersama-sama. 1 Tawarik 19 ayat 1 sampai 5 demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Haleluya. Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam Renungan 79 kali ini, yaitu prasangka. Observasi tokoh-tokoh yang ada di dalamnya ada Nahas, Hanun, Daud, pegawai Daud, juga pemuka-pemuka Bani Amon. Latar belakang dalam pokok pembacaan ini adalah niat baik dari Raja Daud kepada Hanun untuk mengadakan persahabatan, yaitu karena sebelumnya adalah Daud bersahabat dengan ayahnya Hanun, ya, yang bernama Nahas. Nah, tempat peristiwa Tanah Amon ini adalah tempat penghinaan yang dilakukan kepada utusan-utusan Daud tadi. Kemudian Medaba, ini adalah tempat pertempuran awal Israel melawan Amon dan Aram. Mari kita sama-sama menginterpretasi pokok pembahasan kita. Sesudah Nahas mati, maka Hanun anaknya menggantikan untuk menjadi Raja Amon, ya. Dan kita lihat bahwa menjadi seorang raja itu bukanlah sesuatu hal yang mudah tentunya. Bagaimana Hanun ini dia seharusnya akan mengikuti jejak ayahnya. Dan ayahnya ini sebelumnya adalah memiliki hubungan yang baik dengan Daud, ya, hubungan persahabatan yang baik, sehingga karena hubungan yang baik inilah ketika Nahas ini meninggal, maka Daud ini ingin menjalin persahabatan juga dengan anaknya karena anaknya Hanun menggantikan posisi ayahnya menjadi raja, ya. Nah, Daud ini memiliki niat yang baik, bermaksud memberikan perhatian kepada Hanun anaknya. Dia ingin mengucapkan atau menyampaikan ikut berbelasungkawa atau turut berduka cita atas meninggalnya sang ayah, karena ayahnya itu adalah sahabat daripada Daud sendiri. Tetapi apa tanggapan daripada Hanun dan orang-orangnya itu berbeda. Bapak Ibu, ternyata maksud baik, niat baik itu belum tentu bisa diterima dengan baik oleh orang-orang yang akan kita akui, yang akan kita jalin hubungan dengan mereka, ya. Ini terbukti dari kisah Daud dan Hanun, ya. Nah, tanggapan Hanun dan orang-orangnya ini berprasangka bahwa Daud ini tidak akan melakukan hubungan yang baik atau tidak punya niat menjalin hubungan persahabatan. Tetapi mereka berprasangka bahwa
Daud ini memiliki niat yang buruk dengan mengirimkan utusan-utusannya. Prasangka artinya adalah penilaian atau anggapan atau sikap seseorang yang memiliki emosional negatif sebelum mengetahui fakta atau kebenaran yang sesungguhnya. Jadi prasangka ini lebih seringnya adalah berpikir tentang hal-hal yang kurang baik tentang orang lain, ya. Nah, prasangka buruk daripada Hanun dan pemuka-pemukanya ini apa? Ya, seperti dalam bacaan tadi kita melihat mereka berpikir bahwa utusan Daud yang dikirim oleh Daud yang tadinya utusan itu untuk mengucapkan turut berduka cita, tetapi mereka menganggap itu hanyalah ya pura-pura gitu ya. Ketulusan Daud, niat baik Daud ini tidak disambut dengan hati yang terbuka ya, tetapi dengan prasangka buruk. Mereka berprasangka utusan Daud itu diutus hanya untuk mengintai, hanya untuk melihat-lihat saja. Supaya kalau misalnya tahu kelemahan dari kerajaannya Raja Hanun, mereka bisa menyerang. Itu pikirannya Hanun dan pemuka-pemukanya. Ya, mereka berpikir Daud hanya mau mengintai saja. Itu di ayat yang ketiga, ya, di ayat yang ketiga. Ya, nah Hanun dan pemuka-pemukanya ini berpikir buruk. Walau sesungguhnya utusan-utusan Daud ini diutus oleh Daud untuk bermaksud baik, ya. Nah, ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Mereka tidak dapat merasakan ketulusan orang lain. Mereka tidak bisa menerima niat baik orang lain dan berpikir yang tidak baik kepada orang tersebut. Ini berarti pikiran mereka juga adalah menunjukkan isi yang sesungguhnya. Isi dari pikiran mereka berarti juga pikiran-pikiran yang buruk. Karena orang yang berniat baik pun dia akan menilai buruk kepadanya. Karena pikirannya sudah dipenuhi dengan keburukan itu tersendiri. Ya, jadi ciri orang yang berprasangka buruk itu di ayat yang ketiga tadi bahwa mereka mudah curiga. Sedikit-sedikit mungkin mereka berpikir jangan-jangan dia mau giniin kita, jangan-jangan dia mau melakukan sesuatu, jangan-jangan dia mau menjatuhkan kita, mau mencelakai kita. Ya, ini adalah kecurigaan yang sangat berlebihan dari orang-orangnya Hanun dan juga pemuka-pemukanya Hanun. Kita melihat bahwa orang yang mudah curiga itu karena ada ketidakberesan di dalam pikiran dan di dalam hatinya. Itu sebabnya bagaimana supaya kita tidak mudah berprasangka. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7, di sana harus memiliki kasih ya. Kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Catatannya, jika kita memiliki kasih, maka kasih itu tidak cepat-cepat menyimpulkan hal yang buruk tentang orang lain. Tidak cepat-cepat curiga atau berprasangka yang buruk kepada orang lain. Di ayatnya yang kelima, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Tidak mudah curiga, tidak mudah berprasangka. Itu sebabnya yang menjadi kekuatan kita supaya tidak menjadi pribadi atau orang yang mudah curiga atau mudah berprasangka, maka kita harus memiliki firman ini ya, dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dengan jelas firman Tuhan, yaitu nasihatnya untuk apa? Memikirkan apa yang benar, memikirkan hal-hal yang mulia, yang adil, yang murni, yang manis, yang sedap didengar, itu yang harus dipikirkan ya. Arahnya yaitu belajar kepada pikiran-pikiran yang positif, bukan pikiran-pikiran yang penuh dengan kecurigaan atau prasangka. Kita setiap hari bisa jadi seringkali digoda oleh hal-hal yang membuat kita curiga, oleh hal-hal yang membuat kita cepat berprasangka. Hari ini kita boleh belajar firman Tuhan supaya kita sehat. Baik jiwa kita, hati dan pikiran kita itu sehat, janganlah kita mudah berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena hal itu juga bisa menyakiti diri kita sendiri, tetapi juga bisa menyakiti
hati orang lain. Itu sebabnya pikirkanlah yang baik, yang manis. Kata firman Tuhan, itu yang akan membersihkan, itu yang akan menjernihkan pikiran kita. Sehingga bukan pikiran-pikiran negatif, tetapi kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang positif. Karena ada firman yang ada di dalam pikiran kita dan menguasai kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersyukur sebab setiap hari, setiap saat selalu diingatkan firman itu menolong kita untuk tetap bersih dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan terima kasih Bapak Ibu yang dengan setia mendengar atau memperhatikan renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling menguatkan untuk menjadi semakin tangguh di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, Engkaulah pujian kami, Engkaulah pengagungan kami. Kami percaya segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami adalah mendatangkan kebaikan. Firman-Mu hari ini mengajar kami supaya pikiran kami dipenuhi dengan kesucian, dipenuhi dengan kebenaran, bukan kecurigaan atau prasangka-prasangka yang merugikan, tetapi kami dibersihkan oleh firman-Mu sehingga pikiran kami adalah pikiran yang bersih menurut pemandangannya Tuhan dan hidup kami menjadi berkat. Berkati umat-umat-Mu keluarga besar GPDI LSAD Magelang untuk senantiasa mencintai firman, menghormati firman dan melakukan firman. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur, terima firman Tuhan ini dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.